mungkin ada masalah lain ya, yang mungkin tadi kan persoalan hukum. Iya, Hukum ini kan sebenarnya landasan aja kan. betul. Nah kemudian tadi persoalan jarak juga. Mm-mm. Kemudian problem Kalimantan dengan kekuatan tambang dan hutan ya. Betul. Itu tadi. Kira-kira problem lain apa yang paling pokok ini? Yang membuat PKS ini menolak Betul. gitu loh. Ya keadilan. Kenapa untuk rakyat miskin itu kita tidak mau berhutang? Kita tidak mau mensubsidi. Ya. Contoh sekarang yang dibangun kereta cepat. Siapa yang naik kereta cepat? Ya orang kaya. Berapa negara harus membayar ratusan miliar per bulan kepada Cina untuk membiayai kereta cepat itu? Ya. Jalan tol, siapa yang naik? Subsidi mobil dan motor listrik, siapa yang beli mobil listrik? Ya itu orang kaya. Maka kami melihat bahwa di pemerintahan sekarang ini subsidi itu nggak tepat sasaran. Sementara untuk mengangkat guru aja itu pakai hitung-hitungan loh. Wah ini nggak bisa nih, mahal. Ya bayangin bagaimana SDM kita ke depan, termasuk untuk puskesmas, pendidikan. Bahkan kita mungkin sebenarnya sudah menghitung bahwa kalau anggaran IKN yang 400 sekian triliun itu dialihkan ya menjadi sebuah pemerataan, tentu saja bisa membangun kota-kota baru. Ya, kita punya 95 kota di Indonesia ini yang bisa dikembangkan. Dan itu kan berkeadilan. Nanti kalau ke depannya orang akan protes lah, kenapa kok di sana terus? Sumatera bagaimana? Ya kan? Papua bagaimana? Sulawesi bagaimana? Itu akan jadi diskusi terus, perbincangan terus. Jadi kami melihat Kalimantan ini potensi hutannya luar biasa. Potensi alamnya luar biasa, ekosistemnya luar biasa, flora dan fauna luar biasa. Tapi dengan pembangunan ini tentu saja akan merusak lingkungan, merusak alam. Ya, sekarang udah terjadi banjir di sekitar-sekitarnya ya. Dan itu udah banyak prediksi dari berbagai ahli ya. Bagaimana potensinya, bahkan yang mengerikan. Bung Iqbal udah pernah ke sana belum? Sering saya, setahun 3 kali saya dulu. Enggak, selama IKN ini. Oh belum. Belum ya? Belum lihat saya. Saya udah 2 kali. Tapi sebelum IKN dibangun, saya itu lalu lalang di sana. Karena saya selalu jadi narasumber di sekolah-sekolah di sekitar Kalimantan. Tapi ke lokasi IKN-nya belum pernah? Belum. Ya kalau kita melihat, Kalimantan juga berisiko dengan kebakaran hutan. Dan asap itu ya. Dari dulu kan selalu terjadi asap gitu ya. Bahkan ada juga yang memprediksi ini juga berisiko untuk terjadi bencana alam juga. Jadi pemilihan juga menjadi salah satu penting. Walaupun kami melihat bahwa kami mendengar aspirasi juga dari masyarakat Kalimantan, dari kader-kader di Kalimantan, bahwa memang Kalimantan ini adalah pusat ekonomi ke depannya, yang kita bisa namakan green economy. Dan kami setuju. Apa yang sudah dibangun sekarang pun kami tidak ingin membatalkan sebenarnya. Tapi kalau kita ingin porsinya itu dibagilah. Jangan hanya 400 sekian triliun itu hanya untuk satu kota. Itu terlalu tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak apa-apa yang sudah ada dibangun sekarang, tetapi nanti jangan terlalu mewah. Oke, nanti bisa penggunaannya tetap sebagai ibu kota provinsi. Bagaimana dan lain-lain. bangun kantor pemerintah dan istana presiden nggak mewah ya nggak mungkin. Ya itu pertanyaannya buat siapa? Hanya untuk duduk tanda tangan 400 sekian triliun, sementara rakyat yang kemarin seorang guru bunuh diri di Malang gara-gara nggak bisa makan kan hutang. Banyak orang sekarang ini menghadapi depresi ekonomi. Harga sembako naik, cabai naik. Saya kebetulan dapil saya di Jaksel nih ya, Jakpus luar negeri ya. Mereka udah mengeluh semua, Pak, ini harga mahal, Pak. Tapi kan bukankah problem seperti itu memang sejak awal ya? Saya kira sejak reformasi pun itu kan hampir setiap periode presiden hal-hal seperti itu terjadi ya. Artinya persoalan kontrol harga, kemudian kebutuhan pokok masyarakat. Kan ini selama ini kan boleh kita bilang kan kita tambal sulam juga kebijakan ini. Sehingga tidak menyelesaikan persoalannya secara prinsip kan. Betul. Kita kadang surplus, oke, kurang impor. Besok tahun depan naik lagi impor ya kan. Nah, jadi ini memang problem-problem ini benar. Nah, tapi gini, saya melihat begini. Ada satu hal yang tidak dilakukan Bung Iqbal ya. Kurangnya sosialisasi tentang rencana IKN ini dalam bentuk proyek. Saya kebetulan sudah pernah melihat ketika waktu itu Pak Bambang Brojonegoro sebagai itu, kemudian
saya pernah bukan sekilas malah, selesai itu saya tonton rencana apa istilahnya kan, kalau rencana pembangunannya itu, ya ada videonya. Nah sebenarnya kalau itu disosialisasikan, misalnya gini, pimpinan-pimpinan partai semua diajak, Betul. ya coba kita lihat ini rencana ini, Mm-mm. di mana lebihnya, di mana kurangnya, ya Iya. kan? Kemudian pimpinan praksi lah di DPR misalnya, atau kelompok-kelompok masyarakat itu disosialisasikan. Iya. Karena kan begini, kalau rakyat di bawah, awam itu kan terima aja dia. Iya, iya. Tetapi kan pada kelas menengah ke atas, ini kan kritis, Betul. ya mengkritisi ini. Memang kalau saya melihat konsepnya itu bagus sekali. Artinya memang ada model, dia akan membuat seperti model Putrajaya dengan Cyberjaya. Betul. Ya, Cyberjaya untuk swasta, Swasta. di sini untuk pemerintah kan, Pemerintahan. eksekutif ya, dan semuanya lah yudikatif, kecuali yang tidak ada di situ kan legislatif ya. Betul. Nah jadi sebenarnya kalau itu disosialisasikan itu clear. Nah menurut saya memang kurang ada sosialisasi, terutama kepada Ya, bukan hanya kurang, memang waktunya yang sangat terburu-buru. Kami menghitung 18 hari kerja efektif pembahasannya ya. Ya tadi karena di perencanaan juga nggak ada. Kalau ada di perencanaan kan orang udah bisa mulailah membuat kajian awal FGD ya kan. Ya, ini tentu saja menjadi perhatian kita bahwa mengelola negara ini kok begini banget gitu loh. Karena lagi-lagi ini kan kita memiliki rancangan pembangunan jangka menengah, rancangan pembangunan jangka panjang. Yang ini tentu saja menjadi blueprint pembangunan Indonesia ke depan. Ya, yang saya sedihkan itu adalah ketika orang pasca COVID, ekonomi kita baru bangkit, rakyat masih banyak yang menganggur, kita ingin membangun istana, Bang. Utang kita ribuan triliun, harus membayar. Tetapi ini ibarat orang gaji 5 juta, pengen beli rumah yang cicilan 100 juta sebulan gitu. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Tetapi kan lagi-lagi, yang namanya yang sedang berkuasa kan susah. Tetapi kami bukan gaya-gayaan, ini bukan gimmick-gimmick. Ini memang sejak awal kami konsisten. Maka tagline kami adalah PKS menang, Jakarta tetap ibu kota. gitu. Ditambah lagi undang-undang ibu kota DKI Jakarta. DKJ ya. DKJ yang memasukkan pasal di mana nanti gubernur dan wakilnya ditunjuk oleh presiden. Iya. Ini jadi kacau lagi kan? Apa ini motifnya gitu Tapi kan? lagi di pembahasan Lagi sekarang. dipembahas, masih dipanja. Tetapi lagi-lagi kami melihat bahwa Jakarta ini sejarahnya luar biasa. Nggak mudah meninggalkan Jakarta ini. Masyarakat yang menyemuk. Ya, kalau ada yang mengatakan nanti bagaimana rumah-rumah kumuh, ini sudah menunjukkan kampung akuarium. Mereka tetap di situ. Dibangunkan. Disiapkan. Nggak harus pindah, bisa kok dibenahi. Makanya lagi-lagi kita melihat bahwa dikatakan beban sampah, dikatakan asap. Ya, apakah yang sekarang itu juga tidak berisiko bencana? Semua punya risiko bencana. Semua punya risiko dengan kepadatan. Singapura kurang apa padatnya? Tapi mereka bisa mengelolanya. Dulu kan Pak Jokowi janji, kenapa maju ninggalin Jakarta? Karena kalau saya jadi presiden, saya bisa lebih mudah membenahi Jakarta kan gitu. Tapi sekarang justru malah ditinggalkan. Artinya nyerah dong berarti. Sekarang Jakarta sudah mulai baik. Transportasi publiknya listrik. Sudah mulai terhubung. Ada MRT, sudah ada kereta cepat Jakarta Bandung sekarang katanya kan. Sudah ada public transportation yang bagus. Tinggal kebijakan aja misalnya nanti ke depan. Saya baru pulang dari Taiwan dan Tokyo kemarin. Itu luar biasa. Taiwan itu udaranya segar ya. Walaupun dia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kita. Saya pernah sekolah di Universitas Pertahanan di sana selama sebulan juga. Saya melihat luar biasa tata kotanya. Jadi orang nggak berkeliaran di bawah tanah, mereka bergerak semua. Namanya Taiwan Main Station itu. Di situ ada mallnya, di situ ada trennya. Jadi pergerakan tuh bagus. Motornya listrik semua di situ. Nggak ada motor bensin. Nggak ada asap ngebul gitu loh. Semuanya elektrik. Dan akhirnya memang jadi green city. Nah itu kebijakan misalnya. Tapi kan pelan-pelan gitu loh. Nah tapi kalau kita meninggalkan Jakarta, Jakarta ini sejarahnya panjang. Ya Sumpah Pemuda di sini gitu kan. Proklamasi kemerdekaan di sini. Dan itu nggak bisa semudah itu meninggalkan Jakarta ini. Dan Jakarta ini adalah pusatnya bagaimana pendidikan di sini terhebat, termaju. Nah, kalau dikatakan nanti, ini kan Jawa sentris. Nggak juga.
Yang paling penting lagi PKS menang di Jakarta. Ah, itu dia. Bisa jadi gara-gara penunjukan gubernur tuh gara-gara PKS menang terus ini. Wah, nanti kalau pemilihannya gubernur nanti pasti PKS lagi yang menang ini katanya. Tapi memang ya ini masih dalam perdebatan ya. Benar. Bahwa persoalan beban Jakarta ini kan memang berat. Ya. Kita kan tahu sudah ada riset berapa senti setiap tahun Jakarta ini daratannya itu semakin lama semakin rendah dengan permukaan air gitu loh. Iya. Ya ini yang dianggap mungkin agak riskan. Nah, apalagi kalau di pinggir-pinggiran seperti Jakarta Utara, Barat tuh ada sering sekali banjir rob itu ya. Iya. Itu kan air laut yang masuk ya. Nah ini mungkin persoalan ini benar gitu kan. Oke. Ya, beban sampah, beban segala macam, beban manusia, beban ini semuanya dibebankan di Jakarta. Terlalu berat bebannya. Tapi kan kalau PKS melihatnya tadi, nah artinya kalau undang-undang itu dibahas tadi kan, tidak dalam waktu yang singkat, terburu-buru, Betul. semua rencana dibicarakan. Bagi PKS pindah ibu kota itu juga tidak menjadi masalah kan? Nggak ada masalah. Tetapi yang kita lihat adalah prosesnya. Penglibatan masyarakat. Jangan ngerakyat lah. Tadi abang bilang akademisi lah minimal. Kampus-kampus didiskusikan lah dulu. Gimana. Termasuk juga desainnya itu dikontestasikan lah. Kan yang jago arsitek bukan satu orang. Ada banyak arsitek hebat di Indonesia ini. Tetapi kan itu nggak dilakukan. Jadi kita melihat bahwa ini terburu-buru. Ini beresiko jadi masalah. Dan terbukti. Baru belum setahun disahkan. Sudah diminta direvisi lagi. Karena nggak ada investor yang mau masuk. Oh ini kayaknya masa pakainya terlalu singkat ya kan. Akhirnya dirubah. Dan sampai sekarang belum ada yang masuk. Akhirnya investor lokal lah kayaknya kayak mungkin kami menduga ya kayak terpaksa kali ya. Bangun itu rumah sakit bangun. Bisa jadi. Itu makanya. Itu persepsi kami.